bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat dan kesehatan kepada kita semua hingga hari ini. Saat ini kita berkumpul di tempat ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita dengan kehangatan kasih-Nya yang kekal. Bersama-sama kita merayakan kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir, bahkan di usia senja kita. Mari kita nikmati setiap momen dalam perayaan ini dengan penuh sukacita. Hari ini mari kita merayakan Natal dengan hati yang penuh syukur karena kita didekat oleh kasih Tuhan. Selanjutnya kita pun dipanggil untuk saling mendekat, saling menguatkan hingga akhir hidup kita. Dengan hati penuh sukacita, mari kita mulai ibadah dan perayaan Natal ini dengan memuji nama Tuhan semesta alam. Natal adalah tanda bahwa Allah turun ke dunia untuk mendekat kita dengan kasih-Nya. Kami bersyukur sebab Dia dengan cinta yang tidak mengenal. Jangan sampai terlambat. Mic-nya. Ya. Kami bersyukur di masa muda, di masa dewasa, bahkan sampai usia lanjut, kasih Tuhan tetap sama. Simeon yang sudah lanjut usia
manusia tidak kehilangan pengharapan. Ia mendekat bayi Yesus sang juru selamat. Kami berdoa mendekat Yesus serta diri dan berdoa. Hana, seorang nabi perempuan yang sudah tua, tetap setia berdoa dan bersyukur sebab Allah menggenapi janjinya. Kami berdoa setia dan percaya Allah menunjukkan kasih lalu bergerak bersama dalam kasih. Di masa Natal ini, mari kita mengingat Allah yang hadir sebagai bayi kudus di Bethlehem adalah Allah yang memeluk kita dengan damai sejahtera. Kami mau berdoa dalam damai, saling memaafkan, saling mendekat hingga akhir hidup kami. Inilah sukacita Natal, didekat oleh Allah yang setia dan mendekat sesama dalam kasih Kristus. Terpujilah Kristus, Juru Selamat dunia. Haleluya. terambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Namanya
dalam Matius 1 ayat 20b sampai 21. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Ya, silakan Pak. Pancasila. Kami menanti pada yang suci di bawah yang sepi. Kau panggil kami ke kota damai, Yerusalem kudus yang permai. Datanglah penebus, selamatkan umat di dunia. Yesus Kristus Tuhan Raja mulia. Tahun derita kini bergerak, tahun kasih-Mu akan datang. Mari Kau tebus dosa, damai yang tiada sinai. Iya. Yesus Kristus Tuhan Raja mulia. Dia fana namanya sudah. Kasih Yesus Kristus tak rentu hidupku. Haleluya, puji nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan Raja mulia. Hari mulia akan datang. Kami menanti fajar yang baru bersama Yesus Kristus hidup tak berhenti.
kita segera memulai acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu acara talk show. Tepuk tangan. Nah, talk show kita dalam rangka perayaan Natal Komisi Lanjut Usia ini bertema tentang harapan berjuang bersama Tuhan. Nah, agar talk show kita ini semakin meriah, maka kami mengundang 3 mantan gadis, yaitu Ece Lisa. Itu nama. Ya, dia Ece Lisa. Lalu kita undang yang kedua, Eda Muji. Ya, agak ke tengah sini ya. Dan kita undang yang ketiga, Cici Heni. Ya. Nah, coba. Ya, agak ke sini lagi, biar terlihat di kamera. Apakah terlihat di kamera ya? Terlihat ya? Ada, Pak. Oke. Ya. Dan yang tidak kalah penting, kita mengundang narasumber kita masih bujangan, berjaga tulen, yaitu Bapak Hans Takwa Sinaga. Iya, ini dia. Ya, silakan. Silakan duduk. Ya. Oh iya, kita duduk bersama. Iya, kita duduk. Selamat Natal ya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Iya. Nah, dalam talk show kita ini yang menceritakan tentang ungkapan hati, kita akan membahas tentang harapan. Ya, kita akan membahas tentang harapan. Nah, mengawali acara ini tentu kita sebagai orang Kristen kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam rangka talk show di tengah acara perayaan Natal Komisi Lanjut Usia GKI Jenderal Saksa ini, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar tujuan dari talk show ini di dalamnya kami mendapatkan pengertian dari firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Ya. Baik. Saya bertanya terlebih dahulu ya kepada ketiga Ece, Eda, dan Cici. Ya, yang pertama saya akan minta kepada Ece Lisa tentang apa harapan Ece Lisa di tahun 2026 ini. Silakan. Harapan nih Pak ya? Ya, harapan. Harapan saya di tahun 2026 ini nggak lagi ngomong cucu, capek. Tidak lagi ngomong cucu karena capek. Mimpi sama Koyo. Ya tadi cucu saya udah nggak mau diem 4
saya di tahun 2026 ini, saya nggak lagi minum obat. Nggak lagi minum obat. Nggak lagi minum obat. Saya banyak minum obatnya, Pak. Banyak minum obat. Apa itu? Obat darah tinggi. Darah tinggi. Obat jantung. Jantung. Pengencer darah. Pengencer darah. Banyak bosan minum obat terus. Kayak nggak usah minum obat gitu harapannya. Kita oke lain harapan. Ada keluhan namanya. Iya, itu keluhan. Sama kecelisan tadi. Ya udah, keluhan itu nggak apa-apa keluhan. Memang keluhan katanya apa ini terjadi pada keluh bukan berharap. Emang harapan kamu naon? Iya, bagaimana sekarang kita beri kesempatan kepada Eda Puji. Apa harapan di tahun 2026 ini? Bapak salah, jangan manggil saya Eda, Bapak manggil saya Ito. Oh itu, iya itu. Salah, kalau Eda untuk Sesama perempuan. perempuan. Iya. Ini ya Pak ya, harapan saya semoga omset penjualan kue lapet dan kue kembang klien saya itu meningkat Pak. Apalagi ini mau menghadapi Natal dan Tahun Baru. Iya nggak Pak? Iya. Baik ya Pak, semoga banyak tulisannya. Itu terkacik. Kalau omset kamu meningkat, Eda, kumaha kita kue kering saya. Telah aku di tahun baru juga ya. Kayak saya gimana? Aku mau laku kalau di situ. Ini kan salahnya orang. Kenapa aku? Iya, iya. Aku yang lain kalinya. Itu Oke, tunggu. Sabar dulu, sabar. aku mah berharap ini live. Iya, live ini live didengar seluruh penonton seluruh dunia ini. Udah tenang dulu, tenang. Ya. Baik. Kalau begitu kita makanya sengaja mengundang narasumber untuk beliau ini menjelaskan kepada kita apa sih bedanya harapan dengan keluhan. Ya, tadi ketiga saudara kita ini bertengkar nih. Ya, kita persilahkan saja kepada narasumber kita. Silakan. Baik, ya terima kasih nih sebelumnya Pak Luther, Komisi Lansia GKI Sukabumi udah mengundang saya ini nama acaranya apa? Ungkapan Hati. Wah, nih saya senang nih jauh-jauh datang dari Amsterdam saya Pak. Ya, itu dekat Holland Bakery. Dekat Holland Bakery, Komisi Lansia di Sukabumi ini senang sekali. Ya, harapan keluhan. Tapi kayaknya kurang afdol ya Bapak Ibu kalau kita belum baca Alkitab ya. Oh ya, silakan ya. Kita buka Alkitab kita nih dari Roma, bukan biskuit ya. Perjanjian baru ya. Kita perjanjian baru ya, surat Roma. Walaupun Natal gak apa-apa lah, bukan bacaan kelahiran Yesus ya Pak ya. Udah bosan kayaknya kita dari Natal kemarin dan sekarang nih. Sudah sering. Roma pasal 15 ayat 12 sampai 13. Nah ini berbau-bau Natal juga nih Bapak-bapak. Saya bacakan untuk kita sekalian. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah itu tadi dasar Alkitab kita ya, oma-oma, opa-opa semua. Nah bahwa dalam Natal kelahiran Yesus itu membawa pengharapan. Akan tetapi apakah pengharapannya bebas dari keluhan-keluhan? Tentu tidak. Ya. Jadi ketika Yesus lahir justru ada banyak keluhannya. Dia harus lahir
di kandang domba. Maria dan Yusuf gak dapat penginapan, gak dapat hotel. Beda kalau di Sukabumi banyak hotel ya. Saya nginep di ada tuh hotel di sana. Homestay di Amsterdam homestay. Nah, jadi kalau ditanya apakah keluhan dan harapan sama, tentu beda. Bahwa Yesus Tuhan hadir di dunia bukan yang meniadakan keluhan, tapi justru membawa pengharapan di dalam pergumulan keluhan-keluhan yang ada. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Contoh tadi Angelisa harapannya kan Nggak ada cucu lagi. nah itu yang salah. Justru jangan mengeluh, Itu mengeluh. jangan mengharapkan gak jaga cucu. Nanti kalau Angelisa sakit, masuk rumah sakit, bener gak dititipin cucu. Nah, justru ketika Angelisa dititipin cucu, artinya anak menantu masih percaya sama Angelisa. Gitu. Jadi berharapnya justru bukan gak dititipin cucu, tapi malah apa Bapak Ibu? Minta cucu. Wah, itu dia, minta cucu kalau bisa ya kan? Supaya dititipin cucu terus, artinya Angelisa sehat, kuat, bener gak Oma? Ya. Terus tadi Cici Heni, masa harapannya supaya minum obat, gak dipanggil Tuhan juga kan? Berhenti minum obatnya Ci. Nah, justru ketika Ciheni masih bisa minum obat, obat itu dipakai untuk Tuhan menjaga tubuh Ciheni. Jadi harapannya supaya obatnya semakin menolong tubuh untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Semakin sehat. Semakin sehat betul. Wow. Satu demi satu obat bisa dilepas. Iya. Jadi berharapnya supaya diberikan kesembuhan, kesabaran, lalu obat. Nah ini Ito Puji. Benar kalau aku makan harapan. Kalau ini bener nggak harapan atau keluhan Bapak Ibu? Betul, harapan. Betul harapan. Tapi harapannya menguntungkan diri sendiri. Kalau dompetnya itu Puji laku, yang lain nanti gimana? Justru laku gak laku, banyak orderan atau sedikit orderannya, harapannya Tuhan senantiasa memberikan berkah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya keluhan sama dengan harapan, beda. Kita bisa mengeluh sepanjang saat, tapi harapan itu gak boleh hilang. Ya. Jadi hati-hati nih, Oma Opa, Bapak Ibu, dalam kita berharap, ya, jangan tadi kayak Bu Lisa berharapnya gak dititipin cucu. Kalau Bu Lisanya sakit, bener gak dititipin cucu, tapi Bu Lisanya dititipin rumah sakit, bener gak? Nah jadi begitu, ya, Bapak Ibu, Oma Opa, dalam berharap kita juga harus hati-hati dalam harapan kita. Nah saya teringat dengan kisah sepasang lansia. Ya, saya mau cerita dulu. Jadi dulu sepasang suami istri ini dia pergi merantau ke satu tempat yang masih nggak tahu lah, nggak ada saudara, jauh dari Sumatera, harus masuk ke pelosok-pelosok Jawa Barat di daerah Sunda kalau nggak
mereka harus naik kapal laut. Sebentar, kapal lautnya mana nih? Coba tayangannya bisa. Sudah tenggelam. Nah, naik kapal laut masih harus bawa anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Wah, berat. Harus menyeberang lautan berhari-hari. Dan sampai di Pulau Jawa masih bingung. Belum pernah masuk Pulau Jawa, belum kenal, gak ada saudara, gak ada siapa-siapa. Berat sekali. Bahkan pasangan ini bercerita saking beratnya hidup, mereka harus narik angkot juga. Apa kamu bukan? Angkot itu Kayaknya nggak ada deh Bu. nah, harus narik angkot. Suaminya nyetir, istrinya jadi kenek, dan itu masih harus ngajar ke 5 sekolah yang berbeda. Keren ya. Bahkan supaya kebutuhan anak-anak bisa makan, bisa sekolah, pasangan ini harus ngirit-ngirit makanan. Jadi mereka bercerita makannya itu cuma pakai nasi sama ikan asin. Tapi itu enak tuh. Enak, tapi kalau tiap hari rusak. Nah, tapi ketika pasangan ini bercerita, mereka mengatakan mereka terus berharap kepada Tuhan. Meskipun ada keluhan-keluhan sana sini, capek, bingung, pusing, tapi mereka terus berharap dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau lihat sekarang ya, anak-anaknya berhasil, wah, cucu-cucunya berhasil. Apa tadi? Tapi itu semua bukan diraih dengan memberikan telapak tangan, dengan harapan, dengan terus berjalan bersama Tuhan, berjuang dengan Tuhan. Jadi begitu Pak Luther. Kalau dari saya berbicara tentang harapan, lalu kita berjalan dengan Tuhan, itulah harapan yang sejati. Begitu Pak. Pokoknya Pak, kita tes semuanya kita serahkan sama yang di atas. Di atas. Di atas tenang. Tuhan Yesus Kristus lah. Di atas ada cicak. Ya, semuanya kita serahkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, jadi kesimpulan kita dari penjelasan narasumber Pak Hans Pakuasinaga bahwa untuk memenuhi harapan kita mesti berjuang. Dalam perjuangan tentu ada juga keluhan. Tetapi keluhan kita dapat kalahkan dengan harapan baru setiap hari. Gitu ya. Harapan baru setiap hari. Karena kita mengimani seperti kata Ito bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ya. Jadi ada keluhan, ada harapan, semuanya kita hadapi, kita jalani dengan baik. Pak, itu tadi kan terwujud ya harapannya. Iya. Bagus. Ada nggak sih harapan yang tidak terwujud? Sudah sampai dipanggil Tuhan nggak terwujud. Ada nggak Pak? Ya. Adakah? Silakan. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Yang namanya harapan itu kadang terwujud, kadang ada yang nggak terwujud. Nah tadi kata Ciheni juga ada yang belum
Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau kata firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, Tuhan itu lebih tahu rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Dan rancangan-rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan malapetaka. Jadi, ya, saya jadi teringat nih, ada juga cerita pasangan suami istri. Ya, mereka berharap bisa bersama-sama di akhir sampai masa tua, begitu ya, sehidup semati. Tapi sekitar 29 tahun yang lalu suaminya harus dipanggil duluan, dan akhirnya sang istri harus menjalani masa tua sendiri. Tentu mungkin Bapak Ibu, Om-Om di sini berharap punya harapan yang baik. Saya yakin gak ada yang punya harapan jelek-jelek, ya kan? Tapi tadi seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan tahu yang baik. Contoh saya juga teringat nih, Bapak Ibu, ada orang misalnya waktu itu cerita, wah berharapnya pengen punya cucu cepat, gitu, atau punya menantu. Nah di sini siapa nih yang berharap punya cucu menantu nih? Saya juga sangat mengharapkan. Pasti ada yang begitu. Siapa tahu ada di teman-teman yang bisa pulang jadi mantu. Ya, Bapak Ibu. Ilis ibu-ibu bapak-bapak. Nah, kalau misalnya tadi kan yang terwujud dan tidak terwujud, gimana kalau yang belum terwujud? Selalu terus berharap pengen punya cucu supaya bisa membawa cucu, tapi pernikahan anak sama menantunya udah belasan tahun belum dikasih cucu. Nah itu kan jadi pertanyaan juga ya, Bapak Ibu, Om-Om ya. Nah, tapi janganlah berhenti berharap. Harus tetap berharap. Harus tetap berharap. Kembali diserahkan kepada yang di atas, Kepada Tuhan. Tuhan Yesus lebih atas. Misalnya, oh iya, anak menantu beneran nih nggak bisa punya cucu secara biologis, gitu ya. Tapi ketika anak dan menantu berharap, misalnya memutuskan untuk mengangkat anak, adopsi, dan itu udah jadi rencana Tuhan, malahan cucu angkatnya itu bisa lebih baik, perhatian, sayang, dan itu rencana yang indah. Tapi kalau misalnya tadi berhenti berharap punya cucu, wah, sepertinya hal itu mengeluh terus. Itu Bu Lisa. Ya, kembali. Ya, luar biasa ya penjelasan dari narasumber kita. Jadi pengharapan itu jangan terlalu tinggi-tinggi juga. Ya, pengharapan itu misalkan kita punya anak yang sudah dewasa, jangan langsung pengen punya cucu yang nanti sarjana. Anak belum menikah, harapannya anak menikah dulu. Iya, bertahap. Nanti setelah anak menikah, harapannya tambah lagi punya cucu. Ya,
Jadi terus harapan kita semakin meningkat ya seiring dengan waktu. Kan ada firman Tuhan ya, betul, bahwa apa ya berhubungan dengan waktu itu ya. Nah ini Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Ini salah satu ayat yang cukup terkenal. Coba Ciheni gantian atau Ciheni yang baca. Khotbah 3 ayat 1 ya. Dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Khotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oh, bagus sekali ya firman Tuhan. Jadi kita semakin mengerti apa itu harapan dan kita harus selalu berharap pada Tuhan. Ada satu lagi nih Lisa, Ito Puji dan Ciheni dan Opa-opa sekalian. Yang terpenting dalam berharap ya, ketika Kristus lahir di tengah dunia, mengalami pergumulan, penderitaan dari semasa yang masih bayi, itu semua ia rasakan demi menolong kita semua. Jadi satu hal yang perlu diingat ketika kita berharap, gantungkanlah harapan kita kepada Tuhan. Karena indah akan datang pada waktunya. Iya. Sehingga ketika misalnya harapan kita tidak terwujud sekalipun, keinginan kita tidak terjadi, kita tidak akan kecewa, Tidak putus asa. kita tidak putus asa, justru kita akan terus mengharapkan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya, gantungkan seluruh harapan kita. Ya, syukur harapannya bukan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup bisa mati digantungnya. Jadi maksudnya lekatkan, ya, letakkan harapan kita pada Tuhan. Ya, dalam iman. Nah, jadi itulah acara talk show ungkapan hati Komisi Lansia saat ini. Nah, karena itu sebelum menutup, bagaimana ketiga Lisa harapannya jadinya setelah mendengar penjelasan ini? Jangan harap, jangan keluhan ya. Ya, jangan keluhan lagi, jangan keluhan ya. Harapannya apa jadinya? Harapan saya sekarang ini ya, Pak Has dan Pak Luther, saya berharap kedua sahabat saya ini Betsy saya ini, kedua besti saya ini hidupnya ke depannya di tahun 2026 ini semakin baik lagi. Semakin baik. Berarti selama ini saya sama Ciheni kehidupannya buruk. Saya protes. Saya udah bilang buruk keadaan kalian semakin baik ya Pak Bapak Ibu. Terus semakin baik. Kalau selama ini kehidupan kita berbuat baik, kenapa celisan pengharapan kehidupan kami lebih baik? Iya nggak Ciheni? Beda, Cici yang saya kasih, sayangi segenap hati, segenap jiwa dan pikiran saya. Sesuai dengan tadi yang disampaikan, kita kan harus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Sekalipun hari ini keadaan kita baik, bagus, besok harus lebih bagus lagi, besok lebih bagus lagi. Begitu maksudnya, Teh. Begitu maksudnya. Begitu
yang namanya kita hidup ya, besok itu harus selalu lebih baik. Ya, amin. Harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus lebih beriman. Dan yang pasti harus terus lebih berpengharapan kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, demikianlah acara talkshow Komisi Lanjut Usia dalam perayaan kali ini. Jangan lupa ya subscribe, jangan lupa like, komentar, dan love you. Terima kasih. Silakan kembali ke depan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke panggilannya untuk mempersembahkan korban syukur. Injil Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11 yang memberitakan, ketika melihat bintang itu mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu dupa dan mur. Kita memberikan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 101 bait 1, 3, 4, 5 alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Itu beritamu di persembahan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ikutilah hai gembala nyanyian sorga yang merdu, mainkan suling dan rebana dan bersyukur di hatimu. Gloria in excelsis Deo. Gloria
melihat Putera. Suara dan hati padanya, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, yang memberi kami karunia kehidupan, yang memberkati atas setiap aktivitas yang kami jalani. Kami tidak menyia-nyiakan waktu yang berharga yang Tuhan berikan di dalam hidup yang terus-menerus dengan pengharapan kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Terimalah ya Tuhan wujud persembahan syukur yang telah dikumpul ini, kiranya menjadi berkat dalam pelayanan kami di gereja ini. Kami alaskan doa syukur ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk.
Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Kami dapat berkumpul bersama di ibadah dan perayaan Natal ini untuk mensyukuri bahwa Engkau lahir ke dunia untuk menjadi serupa dengan manusia. Bapa, terima kasih atas setiap penyertaan yang Engkau berikan sepanjang perjalanan hidup kami. Untuk kesehatan, kekuatan, pekerjaan, keluarga, serta setiap hal kecil yang kerap luput dari perhatian kami. Kami bersyukur. Terima kasih karena pada ibadah dan perayaan Natal ini Engkau mengingatkan bahwa kasih-Mu selalu hadir, baik di tengah sukacita maupun dalam pergumulan. Kiranya rasa syukur ini menuntun kami untuk hidup lebih taat, menggunakan setiap berkat dengan bijaksana, dan tetap bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Kiranya kami dapat terus mengingat cinta kasih-Mu, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, duka maupun kepahitan yang berlarut di hati kami. Kami tahu bahwa kami dikasihi, maka dari itu kami ingin belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang hari-hari yang telah dilewati, tangan-Mu tidak pernah berhenti memelihara. Dalam kekurangan Engkau cukupkan, dalam kelelahan Engkau kuatkan, dan dalam kebimbangan Engkau tunjukkan jalan. Kami bersyukur karena setiap langkah hidup ternyata selalu berada dalam lingkungan, meski seringkali kami tidak menyadarinya. Kiranya hati ini senantiasa peka melihat kebaikan, sehingga hidup yang dijalani dipenuhi rasa terima kasih dan kepercayaan penuh kepada-Mu. Bapa, terima kasih karena di tengah pergumulan dan ketidakpastian, Engkau menghadirkan damai yang tidak dapat diberikan dunia. Terima kasih atas penghiburan yang menguatkan hati ketika duka datang, serta sukacita yang Engkau tanam meski situasi sering berubah. Kami bersyukur karena kelahiran Kristus membawa cahaya baru yang memulihkan batu. Biarlah damai-Mu tinggal dalam hati kami dan memampukan kami menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih ya Tuhan Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Momen ibadah dan perayaan Natal ini adalah waktu yang tepat untuk kami kembali menata hati dan mengingat kasih yang tidak pernah pudar dari Bapa. Doa-doa yang dipanjatkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi wujud ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kiranya Natal membawa damai menuju Natal yang penuh makna bersama orang-orang tercinta. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebaktian sudah selesai, kita sudah mengikutinya dengan baik.
Dan sekarang kita masuk ke perayaan Natal Komisi Lansia. Pertama, saya panggilkan Bapak Yus Simangunso yang akan memberikan kata sambutan. Dipersilakan Bapak selaku Ketua Majelis Jemaat. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya mungkin ada yang sudah kita bertemu kemarin, ada yang belum. Saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru buat kita semua kaum Komisi Lansia GKI Jalan Saksi. Puji syukur Bapak Ibu, hari ini mengawali di tahun 2026 ini Komisi Lansia boleh melaksanakan perayaan Natal pada hari ini. Mungkin juga persekutuan pertama di tahun 2026. Kiranya di tahun 2026 ini Komisi Lansia boleh semakin semangat, kita semua boleh semakin sehat, sehingga Komisi Lansia terus bisa menjadi teladan bagi kami-kami yang muda ini, supaya tidak kalah dengan Bapak Ibu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya semua pada tahun 2026 kita selalu memberikan kesehatan, sukacita bersama keluarga, bersama anak, bersama cucu-cucu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sambutannya. Dan sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan tarian yang akan ditampilkan oleh grup tari lansia.
foto. Bagaimana kalian Pak? Ya, sip. Yang sudah berjerih payah melatih ibu semuanya. Ke tengah, Bu. Pada kesempatan ini kami Komisi Lansia dititipi pesan oleh Pendeta Mulyani dan Ibu Sensen untuk menyampaikan selamat hari Natal dan Tahun Baru kepada semua jemaat di GKI Sukabumi ini. Terima kasih. Sekarang ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, kebaktian lansia minggu depan diadakannya hari Kamis tanggal 15 bertempat di Panti Kasih pukul 10 pagi. Kemudian sekarang akan diumumkan juga yang mendapat arisan untuk hari ini di tahun yang baru ini. Pertama, Ibu Amriani, Ibu Heni Jaya Sastra, Sri Enci Chandra, Iis, Jimmy, Boris, Ibu Aan, dan Yeni Pandi. Ya. Sekarang kita sudah sampai di ujung acara. Kita nanti akan menikmati makan bersama. Karena itu minta Ibu Sri Enci untuk doa makan. Dan setelah doa makan kita bersalam-salaman sambil menyanyikan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ibu Sri, silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan doa makan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberikan firman Tuhan yang sangat baik. Biarlah firman Tuhan yang tadi disampaikan melalui bahan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Pada saat ini kami akan menerima makanan jasmani. Engkau berkati setiap makanan yang telah disiapkan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan